Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kim di channel Inspirations by the Terrace. Di video kali ini saya akan mereview tentang trading cara santai dari Abraham Santosa. Saya mengenal Bapak Abraham itu dari bulan November tahun 2020 ya teman-teman. Jadi tahun 2020 itu adalah tahun yang sangat penting bagi saya, karena pada saat itu bulan Maret ya 2020 itu adalah awal pandemi, di mana hampir semua mata uang melemah ya terhadap dolar. Nah, termasuk diantaranya ada satu pair yang saya sering tradingkan, yaitu GBP USD. Itu juga nyungsep ya begitu dalam, dan di situ saya banyak mengalami kerugian. Nah, kerugian itu kerugian yang cukup besar dan membuat saya down untuk melakukan trading forex lagi. Mungkin waktu itu saya sempat absen selama beberapa bulan ya, berbulan-bulan. Nah, itu yang mungkin absen yang terlama ya yang pernah saya alami. Nah, kemudian di pertengahan mungkin ya sekitar bulan Juni atau Juli itu saya udah comeback lah ya, udah mulai lagi, tapi dengan modal yang kecil. Dan waktu itu saya menggunakan AI yang ditawarkan lah di Facebook gitu ya. Dan saya waktu itu mencoba mulai lagi ya. Jadi ya teman-teman, jadi mungkin untuk info aja, jadi saya trading selama ini dari tahun 2018 sampai tahun awal pandemi 2020 itu saya selalu pakai robot ya teman-teman, jadi nggak pernah pakai manual. Nah, ketika di bulan Juni bulan Juli itu setelah saya comeback dari absen panjang saya kembali mulai start trading lagi dengan menggunakan AI yang dijual di pasaran ya, di Facebook waktu itu saya tahu ya. Dan saya merasa waktu itu oke aja sampai sekitar bulan November. Nah, saya sering melihat video dari Bapak Abraham ini, trading cara santai. Saya tertarik untuk mengambil kelas beliau gitu ya. Dan itu adalah kelas trading yang pertama kali saya benar-benar beli kelasnya. Nah, pada waktu saya belajar trading cara santai pada waktu itu menjadi pencerahan buat saya, karena di situ saya dikenalkan dengan yang namanya money management dan cara menghitung lot itu sebenarnya seperti apa. Kemudian saya dibukakan mata saya tentang pentingnya leverage ya. Jadi ada leverage statis dan leverage dinamis seperti yang diajarkan oleh beliau pada waktu itu. Cuma saya sebenarnya belum benar-benar nangkap tuh maksud esensinya. Saya belum benar-benar nangkep, dan saya butuh waktu berapa kali lagi pertemuan sebenarnya dengan beliau. Cuman kalau waktu itu kan memang model kelasnya emang sekali pertemuan aja, jadi ya udah. Nah, cuman saya mencoba untuk menyelami lagi dengan cara menonton videonya. Berulang kali saya tonton, dan pada waktu itu saya kesimpulannya adalah bahwa trading ini memang aman, tetapi mungkin dari sisi untuk mendapatkan keuntungan yang sesuai ekspektasi saya pada waktu itu sulit dicapai. Nah, jadi saya tidak terlalu memanfaatkan hal itu, tapi saya mempelajari cara menghitung lot pada waktu itu dengan berbekal ilmu yang didapat oleh yang didapat dari Bapak Abraham. Nah, kemudian saya sempat sharing juga ke beberapa teman tentang apa yang saya dapat dari beliau, dan saya cukup excited sih men-sharingkan hal itu ke teman-teman ya secara offline ya berapa kali. Nah, kemudian tapi ternyata teman saya juga tidak terlalu nangkap sebenarnya pada waktu itu ya. Nah, kemudian begini teman-teman, waktu itu Bapak Abraham menjelaskan dengan menggunakan contoh lebih banyak di SAUUSD dan di indeks, bukan di pair mata uang ya.
Nah, cuman saya dalam pemikiran saya ini harusnya bisa nih. Kan saya sebagai seorang programmer ya, dan saya juga tahu bagaimana memprogram apa namanya AI ya. Jadi saya otak saya lalu langsung berpikir bahwa ini harusnya bisa nih dibikin AI-nya ini. Harusnya bisa dibikin AI-nya. Jadi AI-nya itu bisa melakukan screening sendiri. Pair-pair apa yang lagi murah gitu loh. Jadi nggak harus gold dan indeks aja, sebenarnya bisa juga di forex. Tapi memang beberapa video yang saya tonton dari beliau mengatakan bahwa forex bukanlah bukanlah instrumen investasi, which is saya setuju. Tapi pada waktu itu saya tidak benar-benar paham sebenarnya. Jadi agak bertentangan dalam pikiran saya. Harusnya bisa dipakai juga dengan teknik ini, tetapi saya belum menangkap esensinya benar-benar ketika Pak Abraham mengatakan bahwa forex itu bukan instrumen investasi. Nah, bukan berarti karena forex itu bukan instrumen investasi lalu forex ini tidak bisa ditrendingkan dengan cara santai. Enggak begitu sebenarnya. Tapi lebih ke kita harus tidak terlalu berekspektasi tinggi ketika menetapkan TP, sebenarnya lebih ke situ. Ini setelah saya itu kan November 2020 ya, saya baru mendapat pencerahan terbaru saya itu tentang trading ini adalah sekitar bulan-bulan akhir tahun 2022 tahun lalu. Jadi sekitar bulan November 2022 saya mulai dapat pencerahan lagi mengenai konsep hal itu. Nah, jadi saya juga banyak menulis ya di Facebook. Tujuannya adalah untuk mengkristalisasi pemahaman yang saya dapat, sebenarnya tujuan saya menulis itu. Nah, jadi begini teman-teman. Oke ya, mungkin saya akan membahas singkatan dari santai tersebut ya, yang seperti yang dijelaskan oleh Bapak Abraham bahwa trading cara santai itu kan singkatan dari S-nya sederhana, aman, nyaman, tanpa mikir, anti rugi. Nah, saya mulai bahas dari yang pertama ya, S, sederhana. Kalau dibilang sederhana, ya memang sederhana karena bulan Desember ya, bulan tahun lalu tuh saya sempat jalan-jalan dan lama away from my PC gitu ya. Jadi saya nggak bisa trading dengan lebih concise karena saya kan mendevelop tool yang bernama Investor Tool dan saya tidak berhadapan langsung dengan Investor Tool itu, sehingga untuk melakukan screening mata uang tidak memungkinkan kalau tidak di depan PC. Jadi saya cuma bermodalkan handphone aja, sambil jalan, sambil ya menemani keluarga jalan-jalan gitu. Saya sambil entry gitu kan. Tapi saya entry-nya jadinya gimana? Jadi saya entry-nya adalah berdasarkan pair-pair yang sebelumnya saya udah lihat di investor tuh. Sebelum saya liburan saya lihat, oh iya ini Canadian Swiss franc lah yang lagi lagi murah nih, lagi deket banget sama all time low-nya. Jadi ya itu paling bolak-balik itu. Terus kemudian euro Swiss franc juga, kemudian pound sterling Swiss franc itu juga yang berbau-bau Swiss franc di belakangnya itu lagi low karena Swiss francnya lagi menguat. Nah, paling ya sekitar 3 mata uang itu saja saya entry gitu ya. Dan ternyata benar-benar santai, sederhana ya, simple. Jadi saya cuma entry seperti biasa. Saya tetapkan stop loss saya di bawah all time low gitu ya. Jadi memang benar-benar sederhana. Tanpa saya menggunakan indikator apapun saya udah bisa entry gitu. Terus aman, apakah aman ya? Iya, karena stop lossnya ada di bawahnya all time low. Jadi begini ya teman-teman, all time low itu tersentuh itu bisa lama sekali baru tersentuh kembali. Kenapa? Karena harga ketika dia menyentuh di all time low dia akan cepat-cepat naik ke atas. Jadi akan cepat naik ya, karena orang kan bank-bank, institusi, semua pemerintahan itu kan mencari harga murah untuk membeli banyak kan. Nah, jadi bank-bank itu, institusi besar keuangan itu akan begitu. Jadi mereka taruh di harga mungkin di all time low ya, tapi entah kapan baru kesentuh gitu kan. Nah, jadi
contoh ya pound sterling USD itu saya lupa terendahnya di berapa, sekitar pokoknya dia udah hampir mendekati satu lah ya, itu 1,0 sekian ya, 1,01 kalau nggak salah, saya lupa. Itu baru terbreak lagi itu setelah sekitar 35 tahun, bayangin. Jadi kemungkinan kalau kita meletakkan stop loss ada di bawahnya all time low, kemungkinan stop loss itu kena itu kecil sekali, bisa ya dalam 38 tahun baru kesentuh sekali lagi. Baru kesentuh 2 kali. Jadi dulu tahun 85 kesentuh sekali, kemudian tahun 2022 akhir kemarin ya, sekitar bulan Septemberan itu baru kesentuh lagi, baru ke break, membentuk all time low terbaru. Itu butuh waktu sekitar 35-38 tahun, bayangin ya teman-teman. Jadi itu sebenarnya posisi meletakkan stop loss yang terbaik. Nah, jadi aman, jadi ya aman, nyaman. Nah, jadi nyaman juga gitu ya. Jadi SAN nyaman. Jadi nyaman juga karena kita merasa aman. Kita taruh stop lossnya udah di situ, udah tenang aja, udah nggak usah mikir, tanpa mikir, bener. Jadi santai, T-nya tanpa mikir, bener-bener tanpa mikir. Karena saya ya kalau tanpa mikir ini sebenarnya begini. Sekarang saya setelah balik dari liburan itu saya tradingnya menggunakan investor tool saya, dan ketika saya mengentry, karena saya juga belajar dari master yang lain ya selain Bapak Abraham, jadi saya juga mencari harga yang lebih murah lagi. Jadi udah pertama diskon karena dekat dengan all time low, kemudian dapat leverage ya, jadi itu kan juga diskon juga sebenarnya leverage. Ketiga, saya juga mencari entry yang bagus, dalam arti misalnya di area drop base rally ya. Jadi di titik itu, di pivot itu ya, drop base rally atau drop base rally antara 2 hari terakhir ya. Jadi mana yang lebih rendah, tergantung sih mood saya pengen hari ini kesentuh juga, misalnya entry itu kepanggil, ya udah berarti di antara 2 hari terakhir ini drop base rally yang tertinggi itu yang mana supaya lebih mudah kesentuh gitu. Jadi itu mikirnya di situ aja. Jadi mungkin yang Pak Abraham ajarkan itu tidak terlalu banyak mikir, tanpa mikir, makanya dia bilang. Tapi kalau dari sisi saya adalah sedikit mikir, mencari drop base rally. Tapi kan itu hafalan ya, buat saya juga nyari drop base rally juga nggak sulit ya. Mungkin teman-teman kalau yang baru belajar mungkin nyari drop base rally-nya agak lama dikit, tapi kalau sudah once itu sering dilakukan, saya kira itu nggak sulit lah. Drop base rally kan pada intinya adalah lembah kan. Dari 2 hari yang terakhir lembahnya ada di mana, udah yang mana yang paling rendah atau mana yang paling tinggi, terserah teman-teman mau ambil yang mana. Nah kemudian untuk menentukan TP-nya saya menggunakan ADR. Jadi average daily range-nya itu daily range hariannya itu dari high dikurangi low di candle daily itu tiap harinya selama 20 hari terakhir itu berapa rata-ratanya. Nah dari situ saya sudah bisa menentukan kalau misalnya saya entry-nya di di the lowest point of that day ya, of the last 2 days, maka TP-nya ya pasti tinggal tambah jumlah average daily range-nya itu. Atau kalau mau lebih lebih yakin lagi, lebih certain tersentuh pada hari yang sama, nggak usah full ADR, misalnya ADR-nya 50 ya dibagi 2 aja, 25. Karena kan dengan pertimbangan begini, yang namanya daily range itu dari low ke top itu misalnya katakanlah rata-ratanya 50 kan, 50 itu bisa jadi misalnya starting dari sini kan bisa juga ke bawah dulu 25 ke atas 25. Jadi saya kadang-kadang untuk TP-nya saya taruh setengah dari ADR. Begitu. Tanpa mikir ya, tadi sudah
santai, sederhana, aman, nyaman, tanpa mikir, anti rugi. Nah, anti ruginya ya karena diletakkan di bawah stop loss itu. Dan mungkin kalau Pak Abraham dia cenderung tanpa SL ya, kalau saya masih pakai SL, tetapi dengan menghitungnya itu besaran lotnya itu dengan risk per trade-nya itu kalau dulu saya awal-awal ketika saya masih ragu, saya masih pakai akun demo gitu ya, saya pakai 1%, risk per trade-nya 1%, bayangin. Cuma karena ini kan anti rugi, lama-lama saya makin berani, ngapain cuma 1% doang ya, kalau 1% doang berarti lot size-nya jadi kecil kan, yang terhitung dengan forex calculator. Nah, jadi yang saya lakukan adalah ya udah karena ini sulit sekali ke hit ya SL-nya, ya udah saya naikin aja, jadi risk per trade-nya bisa 10%. Nah, berita baiknya jadi gini, misalnya Anda pasang apa namanya risk-nya itu, jadi dari ini entry ya, ini titik entry, kemudian yang bawah ini adalah stop loss. Jarak dari sini itu adalah berarti risk per trade kan. Risk per trade-nya itu 10%, maka dari sini ke TP katakanlah kan tadi saya menggunakan setengah dari ADR, tapi katakanlah setengah dari ADR itu ternyata 10% nih. Jarak dari sini ke sini itu 10% dari sini ke sini. Itu kan berarti kalau risk reward-nya berarti 1 banding 0,1 ya kan teman-teman. Risk reward 1 banding 0,1 itu mungkin lucu ya buat sebagian besar trader ya, tapi 10%, terus kalau TP-nya itu 10% juga, itu berarti 10% dari 10% itu kan sebenarnya 1% ya teman-teman. Jadi kalau Anda hit TP ya, which is kemungkinan untuk hit TP-nya jauh lebih besar karena SL-nya jauh lebih dekat ke TP, jadi pasti lebih gampang hit TP daripada hit SL. Dan lagi SL-nya ada di bawah all time low, artinya SL-nya ini udah benar-benar diumpetin lah, udah sulit sentuhnya gitu. Jadi boleh dibilang ini bukan risk lagi, tetapi lebih ke equity per trade, bukan risk per trade lagi. Kalau saya bilang ini istilahnya jadi ganti, bukan risk per trade tapi equity per trade. Dan yang ini 10%, jadi 10% dari 10% sama dengan 1%. Not bad sebenarnya. Jadi sederhana, aman, nyaman, tanpa mikir, anti rugi, itu semuanya terpenuhi. Dan menurut pendapat saya teknik trading dari Pak Abraham Santosa ini layak untuk dipelajari. Dan kalau menurut pendapat saya, kalau teman-teman mau, layak juga sih untuk dicoba untuk FTMU atau platform yang lain ya, seperti MMF dan lain-lain. Walaupun ya mereka menerapkan daily drawdown-nya itu 5%. Ya kalau menurut saya berani aja sih, seandainya risk per trade-nya ditaruh 5% gitu ya, kita batasi risk, tapi kita buka beberapa ini ya, beberapa posisi gitu ya. Karena walaupun karena ini udah dekat dengan all time low, maka potensi naik itu lebih tinggi daripada turun. Jadi kepake 5% atau 10%-nya itu risk per trade-nya itu atau equity per trade-nya itu kecil lah, sampai benar-benar nyampe 5%-nya itu, atau kalau saya kan 10% kan. Nah, nyampe benar-benar sampai 10%-nya itu kecil. Paling turun-turunnya dikit. Saya pernah ngetes sih, saya masukin di MK5 hasil tradingan saya, dan walaupun saya pakai equity per trade-nya itu 10%, tapi paling drawdown-nya itu selama ini ya, ini saya juga nyoba belum lama, itu nggak sampai 1%. Nggak sampai 1%. Jadi sebenarnya kalau saya sih, saya mau nyoba untuk problem. Jadi ada banyak teknik ya trading. Untuk problem sebenarnya ini nggak cocok, tetapi walaupun ini dikatakan tidak cocok untuk problem, tapi saya tetap lebih prefer menggunakan teknik ini dibandingkan
teknik-teknik yang lain gitu. Itu aja sih review dari saya tentang teknik trading santai. Semoga ini mencerahkan dan terima kasih.